RFM 94 Mojokerto, cinta itu sederhana. Sesederhana kita memberikan senyuman. Oke Sobat R, kita tersenyum bahagia loh karena pagi hari ini kita kedatangan tamu dari PLN. Oke deh, langsung aja kita sapa ya pagi hari ini. Yang namanya sudah siap ya, senyumnya juga udah merekah ya. Asik, penuh cinta. Sila, ini sesuai dengan momennya Valentine ya. Waduh, hari kasih sayang. Jadi senyumnya nih, waduh, luar biasa. Kalau Sobat R nggak percaya, bisa live streaming aja di www.rfm94.com ya. Pagi Halo, Bapak. Selamat pagi, Pak Ferry. Iya betul. Pak Ferry ini adalah manajer Rayon Mojokerto Kota. Betul. Betul ya Jadi, Pak ya. Perkenalkan nama saya Ferry Asmoro Hermanto sebenarnya. Pak Ferry? Asmoro Hermanto. Asmoro Hermanto. Waduh, Iya. namanya Asik. Asmoro ya. Asmara. Enggak. Iya. Gimana nih Pak Ferry, kabarnya baik ya Pak ya? Baik, alhamdulillah dengan suasana pagi yang cerah ini menambah suasana menjadi semangat. Waduh. Oke, Pak Ferry asli Mojokerto nih kalau boleh tahu? Kalau saya kebetulan dilahirkan nun jauh di sana. Jadi di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Oh, gitu ya Pak ya. Jawa Barat Di berarti. kota Brebes. Di Brebes Telur sana. asin terkenalnya. Oh, iya. Waduh, iya. Terus ditugaskan di Mojokerto ini sudah lumayan lama? Saya sejak tahun 2013 tanggal 16 Desember. Kurang lebih satu Satu tahun tahun lah ya lah Pak ya. ya. Oke. Enak Pak ya di Mojokerto Pak ya? Alhamdulillah masyarakatnya juga adem gitu kan. Gitu ya. Iya. Apalagi Macet kalau nggak lihat ada. Ya, macet nggak ada ya. Iya. Lihat kita berdua tambah adem Pak. Tambah Makan adem. nggak makan kelihatannya gemuk, makmur gitu ya Pak ya. Saya udah ini agak kejepit ini. Aduh Bapak. Jadi gak enak kan. Jadi kita. curhat nih. Oke, Pak Ferry, pagi hari ini kita ngobrolin soal pemasangan penerangan jalan umum atau PJU gitu ya Pak ya. Nah, ini kita pengen tahu juga nih Pak sebelumnya, untuk yang termasuk penerangan jalan umum itu yang Apa aja sih Pak? Iya. Misalkan nggak di kampung saya itu termasuk yang nggak ya di-handle gitu? oleh PLN langsung. Yang masuk di PJU itu apa Pak? Ya, jadi PJU itu kan sebenarnya singkatan dari lampu penerangan jalan umum, ya, yang mana itu terpasang di tiang PLN. Ya, terpasang Jadi di khusus tiang PLN. itu tiang resmi dari Di PLN tiang ya? di PLN, ya, atau sebenarnya ya tiang yang dibangun oleh pemerintah kota atau kabupaten. Jadi Itu bukan yang masuk dibikin juga? masyarakat ya. Bukan. Oh, kirain ya. kita bikin dari bambu atau apa termasuk, tapi soalnya tak kasih di jalan itu Pak, apa gak termasuk umum juga gitu? Ya, itu kan kalau PJU itu masuk kategori jenis tarif ya. Dia masuk tarif ke P3. Apa itu Pak, P3 Pak? P3 kan ada P1 itu untuk pemerintah, P2 pemerintah BUMN gitu ya. Kalau P3 ini termasuk PJU khusus untuk penerangan jalan umum. Jadi P3 ya. P3. Ya maklum lah Pak, kita taunya Ya. P21 biasanya Pak. Enggak, kalau misalnya ada yang keliru P3 dikirain parpol nanti Pak ya. Oh gitu ya, masuk Ya. P3 Pak ya kategorinya. Ya, betul. Oke. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan PJU adalah yang resmi tiangnya dari PLN atau Ya. kalau nggak Dari gitu dari pemerintah. pemerintah kabupaten atau kota gitu ya Pak ya. Nah, untuk pengurusannya sendiri atau sisdurnya dari pemasangan Pemasangan. penerangan ini bagaimana sih Pak, penerangan Ya, jalan umum ini Pak? Jadi begini, untuk sistem prosedur untuk pemasangan itu ada dua sebenarnya. Ya. Ya, yang pertama yang digalakan oleh pemerintah kota atau kabupaten, yang dimana itu bekerja sama dengan kami PLN. Ya, nanti kita survei bareng sebenarnya. Ya, survei bareng di mana misalkan ada jalan protokol yang belum terpasang PJU secara resmi. Ya, itu nanti kita kasih titik-titik di mana lokasinya. Nanti kita pasangi yang namanya KW meter. Terukur jadi terukur. Kenapa terukur? Supaya energi yang tersalurkan oleh PLN itu tidak merugikan PLN. Gitu. Jadi nggak sampai istilahnya muspro gitu ya Pak Ya. Terus yang kedua adalah sebenarnya ada teknis pelaksanaan pemasangan yang diswadayakan atau swadaya masyarakat gitu ya, tapi tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah kota atau kabupaten. Misalkan ada kampung atau gang gitu ya. Ini.
Nah, sebelum menginjak ke sana saya akan menjelaskan Ngomong kampung dulu. atau gang saya langsung duduknya Ya, saya enak kita- ini. Iya. Biasa saya nongkrongnya di kampung atau gang gitu. Ya, jadi PJU yang ada ya PJU legal dan PJU ilegal ya. Kalau PJU ilegal itu yang dipasang oleh swadaya masyarakat, yang dipasang secara tidak sesuai dengan standar, ya pakai bambu terus Iya, biasanya ditaruh di ditempelin pos-pos. pos-pos gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya cukup membahayakan lingkungan dan sekitarnya. Karena keamanan standar Betul, keamanannya karena- tidak terpenuhi ya, ya, Pak ya dalam karena pemasangannya. Dalam hal masalah pemasangan konstruksi itu harus punya sesuai dengan standar konstruksi yang telah ditetapkan oleh PLN. Oke. Ya, ada SPLN-nya karena di sana seperti harus menggunakan kabel per SNI gitu kan, dan berapa mili di sana ukuran kabelnya, dan ada aksesoris yang mestinya dipasang sesuai dengan SPLN tadi gitu ya. Karena setahu ya kita tahu semua ya bahwa masyarakat itu yang penting di gang Pokoknya itu nyala. nyantol. Kadang wis gandol-gandol mang Ya. ya opo ngono carane ya. Nah, itu yang dikategorikan swadaya yang belum terdaftar ya di pemerintah kota maupun kabupaten. Nah, itu seharusnya seperti apa kalau kita orang kampung nih, Pak? Silakan, misalkan ada gang gitu, satu kampung itu belum teraliri PJU gitu ya. Nah, ajukan ya ke RT dulu, RW ya dulu. dari RT dulu diajukan oleh RT, RW, desa, kecamatan, nanti disampaikan ke pemerintah kota atau kabupaten. Dan akhirnya nanti yang pemerintah kabupaten ini akan Ya, bersinergi menghubungi menghubungi ke PLN PLN. begitu ya, Betul, Pak ya. ya, nanti kita sudah berkoordinasi baik dari pemerintah kota maupun kabupaten. Kebetulan saya kepala dinasnya kenal semua gitu ya. Ya karena ada pengajuan gitu kan. Nanti kita survei bareng gitu kan. Oh, ini harus dipasang seperti ini, titiknya seperti ini, dan kita pasang kW meter, dan yang paling penting adalah pembatasnya. Supaya apa gitu ya? Tadi supaya tidak menjadikan listrik itu berbahaya, ya, berbahaya untuk keselamatan masyarakat lingkungan setempat. Kira-kira itu prosesnya lama nggak sih, Pak? Kadang-kadang berapa kita lama kan karena sebagai nggak orang mau ribet. ya, sedang cepet dan morep yang penting ngono gitu. Ya. Yang penting padang nggak sampai ketabrak-tabrak gitu. Ya, kalau proses di kami itu standar layanan kami itu 5 hari. Ya. Begitu masuk dari pemerintah kota. itu 5 hari ya, Pak? kerja atau 5 hari kerja ya pasti. Oke. Itu pasti sudah on ya. Kita pasang kW meternya. Ya, memang permasalahannya sekarang ini adalah saya nggak tahu juga karena mungkin domainnya dari pemerintah kota maupun kabupaten ya. Itu kalau saya sering mengikuti rapat-rapat dengan DKP itu terkait masalah anggaran memang ya. Jadi dia memprioritaskan jalan-jalan yang betul-betul gitu ya, belum terpasang PJU gitu ya. Gitu ya. Jadi memang terus-menerus ada baiknya juga sebenarnya masyarakat kita himbau ya. Karena banyak sekali kejadian apalagi sekarang yang musim hujan kan. Iya, Pak, betul. Penerangan kan juga dibutuhkan ya di sini ya. Betul, dibutuhkan penerangan, cuman begitu kualitas material yang dipasang kan sembarangan nih. Saya masih punya banyak foto-foto yang contoh-contoh yang terpasang PJU yang secara itu kan. Banyak sekali gitu ya. Nah, itu dan banyak kejadian gitu ya. Kejadian ya mengakibatkan kecelakaan kerja. Kecelakaan keselamatan tenaga listrik. Karena yang sembarangan itu tadi. Kesetrum. Karena mungkin menggunakan kabel yang serabut gitu kan. Sudah lama akhirnya terkelupas, nempel di tiang yang sembarangan gitu kan. Karena tiang yang dipasang warga itu sebenarnya tidak layak untuk dipasang. Pokoknya biasanya kalau warga wis angger ngadeg pokoknya, gitu ya. Betul. Berdiri baru dipasang. Sebenarnya di konstruksi tiang itu ada yang namanya isolator. Jadi dia walaupun menempel itu nanti di bawahnya itu nggak sampai ke bawah gitu ya. Ya, karena hanya di atas saja yang terkelupas, dan pemasangannya pasti ada misalnya kayak konektornya pasti sesuai dengan konektor yang di PLN standar iya kan. Nggak asal diisolasi. Iya, biasanya main isolasi loh, isolasi gitu aja, Pak. Sudah isolasi ditarik pakai kabel ini kan ada dua ya. Kabel yang indoor sama pun outdoor. Kebanyakan
Kabel indoor kapal ditaruh indoor ditaruh odor. Nah, itu kan sudah tidak sesuai. Yang Oke, kedua oke. kabel serabut dan kabel pejal kan Ya beda. beda. Iya. Belum lagi soal tiangnya yang tadi ternyata ada Ya. isolatornya sendiri, ini enggak gitu ya. Contohnya kalau Banyak di malah. tiang-tiang PLN kan sering orang salah. Ini nempel terus kesetrum padahal itu tiang dari Sudah ini standar ya, Line standarnya telepon kan ya. beda lagi Beda tiangnya lagi. dengan kalau yang PLN kan dia biasanya dari cor-coran itu. Iya beton, ada tiang beton Dari dan ada beton. ini ya. Nah, gitu ya, Pak ya. Nah, karena ya terus terangnya juga ada yang membahayakan juga, misalkan ada pemasangan PJU yang diambil dari tiang atap, dari atap rumah. Itu justru sangat berbahaya sekali. Oke. Ya, Jadi karena misalkan ini masang di kampung nih, terus diambilkan dari atapnya siapa gitu ya? dari atap rumah sendiri misalkan gitu kan. Itu cukup berbahaya karena apa? Kita sudah punya standarisasi jarak aman gitu ya antara tiang ke rumah. Nah, itu tidak boleh ada sambungan. Kecuali sambungannya di meter gitu kan. Connecting untuk penjamperan pengaliran ke instalasi di meter doang gitu ya. Oke. Nah, selama ini kan langsung di bypass nih. Ya. Nah, di bypass itu malah justru bahaya. Kenapa bahayanya? Karena dia dari kabel Yang yang atap? outdoor itu terus dijumper dengan kabel yang tahanannya nggak kuat. udah beda banget gitu ya. Ya Udah tahanannya beda. nggak kuat terus lama-lama kebakar itu. Nah, itu bakar kan panas nih di atas. Terus akhirnya percikan api ada di situ, diisolasi, akhirnya mungkin ditaruh di atap yang ada kayunya. Nah, kan begitu konslet terbakar sudah. Nah, itu yang sering terjadi di situ gitu ya. Dan akhirnya biasanya mungkin yang terjadi apa? Konsleting itu ya, Iya. Pak ya. Akhirnya ada kebakaran kayak gitu ya, Pak ya. Ya. Oke. Ternyata ini ada yang sering kita lihat Iya. juga ya. Iya. Ternyata masih banyak ya melakukan kayak gitu. Iya. Sebenarnya gini, kalau bicara kerugian ya, pertama itu pasti akan berdampak pada warga masyarakat itu sendiri. Kenapa saya bilang berdampak? Karena kita itu di gardu trafo kita Iya. itu sudah terukur berapa ampere untuk kebutuhan masyarakat di situ. Ampere yang udah disiapkan oleh KWH meter masing-masing Betul. Jadi rumah. misalkan ini satu kampung ini gitu kan, kita punya data pelanggan ini 4 ampere berarti 900. Di sana sebelah 2 ampere 450, kanan 450 dijumlahkan gitu kan. Nah, itu sudah langsung otomatis kita mengukurnya di trafo ya. Trafo itu sudah ada pembatasnya sendiri. Dengan mengacu jumlah kebutuhan daya yang terpasang di masyarakat, di pelanggan-pelanggan. Lah kalau sudah ditambahin dengan PJU yang tidak resmi, Yang itu tadi yang ya, ilegal tadi. akhirnya satu ya, Bakar. pertama itu akan sering padam, Ngetrip putus sikringnya di gardu, karena bebannya over, Iya. overload, Oke. overload, tidak terukur. Terus yang kedua mengakibatkan tegangan di sekitar kampung itu akan menjadi tegangan drop. Oke. Gitu. Tegangan drop itu maksudnya agak Ya, menteri-menteri turun lah. gitu. Ya, Waduh, kayaknya beberapa bulan terakhir ini rumah saya menteri-menteri gitu. Berarti ada yang nggak bener itu ya kayaknya ya. Mungkin banyak orang punya gawe ya. Di Enggak samping- juga ya? Ya, di samping itu juga mungkin ada pemakaian yang tidak resmi dalam Oh, iya. Biasanya kan langsung ditolai, dilos Nah, gitu. Ada, saya biasanya ngelos rek loh. Curhat. Oke Sobat R, ini silakan aja mungkin Sobat RFM ada yang mau ditanyakan sama Bapak Ferry, monggo ya. Ini sudah ada yang gabung Pak, kita coba angkat dulu ya Pak ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Halo, pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Randy. Ferry, waalaikumsalam. Nggih, monggo Pak. Pak Randy, Mas Randy. Iya, pertanyaan apa Mas? Ya, dipanggil Pak aja. Enggak biar apa-apa cepat ya, jadi biar bapak. tua ya. Biar cepat jadi bapak. Oke. Bojo kurang nemu. Mm-mm. Gini Pak ya. Soal mungkin kalau itu tadi yang dibahaskan untuk jalan-jalan kampung dan sebagainya. Iya. Nah, untuk yang jalan provinsi, masyarakat ini kan mungkin setiap membayar rekening kecil sebenarnya kan ada pajak PJU-nya, pajak penerangan jalan, PPJ. Ya. Nah, itu untuk wilayah saya kebetulan Jombang antara Peloso sampai Keboan, Utara Berantas itu kan penerangan jalannya kan nggak ada, hampir nggak ada. Itu sangat kalau malam peteng dedet Pak. Lelimengan enggak? PDD, petang Iya, jalannya sudah peteng dedet itu kan jalan-jalan provinsi.
bukan jalan-jalan kampung lagi. Nah itu untuk mengusulkan untuk pemasangan lampu dan sebagainya itu gimana, dan masyarakat ini kan setiap bulan itu kan juga bayar PPJ lah. Kalau kita misalnya masang dalam artian gantol dan sebagainya kan dilarang, melanggar aturan dan sebagainya. Nah itu bagaimana caranya mengusulkan tadi ya, yang lebih mudah untuk mempermudah bagaimana memasang mungkin di daerah A ini daerah yang rawan karena sering terjadi pembegalan dan sebagainya. Nah itu bagaimana, dan yang penting adalah untuk wilayah antara Keboan dan Peloso ini, kalau seandainya saya ingin melaporkan itu di mana agar dipasang, karena peteng Pak. Daerah Setiap Kudu, malam Mas. itu peteng sekali antara batas itu jalannya bergelombang, nggak enak. Ya itu bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya sudah bergelombang, berlubang, nggak rata, lampunya nggak nggak ono ono pisan, lampune, iya udan pisan pas mulai longsor. Becek nemen, aduh. Oke Mas Randy akan dijelaskan sama Pak Ferry ya, tapi sabar. Buat Sobat R yang lainnya juga silakan kalau mau gabung, kita buka telepon di 3-nya 4 kali 94. SMS-nya atau WhatsApp-nya di 081234594400. Kalau yang pengen komen via Facebook juga boleh RFM Spasi Mojokerto. Twitter @RFM Mojokerto mention aja. Kalau BBM 73D 7CD4E. ya, live streaming www.rfm94.com. Oke, balik lagi Sobat R, kita masih ngobrolin soal pemasangan PJU atau penerangan jalan umum bersama dengan Bapak Ferry dari PLN area Mojokerto ya. Yep. Oke, ini Pak tadi pertanyaan dari Mas Randy. Kebetulan Mas Randy ini di wilayah Jombang sih Pak ya. Tapi ini tanya soal jalan provinsi tadi Pak ya. Ini kebetulan di Keboan Peloso itu nggak ada penerangan Pak. Nah kalau misalkan pengen mengusulkan pemasangan PJU gitu bagaimana nih Pak? Itu karena secara kalau gantol kan dilarang. Oh iya, soalnya ilegal Mas, ilegal yang mesti dilarang. Kalau ilegal apapun ilegal itu, makanya dia gitu loh. Monggo Pak Ferry. Terima kasih Pak Randy atas atensinya di. Jadi begini, untuk proses pengajuan penerangan jalan tadi juga sempat saya singgung bahwa dari mulai kalau provinsi sama saja sebenarnya ya, dari mulai RT, RW, desa, terus nanti kecamatan, nanti disampaikan ke pemerintah Kabupaten Jombang. Ya, saya juga kebetulan kenal juga kepala dinasnya. Silakan Bapak ajukan surat gitu, karena ini memang jalan provinsi gitu ya, harus mestinya terpasang itu karena pemerintah itu sebenarnya mengutamakan jalan yang besar dulu gitu ya, itu di sana. Nah tadi mungkin itu ya bisa diajukan ya. Walaupun itu jalannya jalan provinsi bukan jalan gang ya, tapi tetap prosedurnya dari yang bawah dulu ya, RT RW dulu ya, tetap. Mungkin bisa diketahui juga karena mungkin tadi juga terkait dengan keselamatan lalu lintas gitu ya, bisa diketahui dari polsek setempat atau polres setempat untuk mengajukan itu tembusan. Ya. Oke, sip. Jadi Mas Randy bisa mengajukan ke Pak RT-nya dulu, Pak RW-nya nanti akan dilanjutkan. Akhirnya nanti akan ke PLN begitu nanti, ya. Dan dalam waktu berapa? 5 hari Pak kalau jalan provinsi Kalau kami sebenarnya setelah ada perjanjian dengan pemerintah itu, pemerintah kan nanti kan membayar biaya penyambungan gitu ya. Nanti pemerintah itu urusannya pemerintah. Nanti baru kita setelah terbayar itu selama 5 hari sudah kita bisa pasang. Oke. Jadi kalau dari PLN-nya sendiri ketika udah masuk ke PLN itu 5 hari kerja udah terpasang. Sudah terpasang. Tapi dari ininya masang lampunya tiang-tiangnya itu ya nanti dikomunikasikan dengan pemerintah setempat. Oke, sip. Ya. Nah, Pak, ini kalau yang PPJ tadi ya. Nah, tadi Pak Randy juga menanyakan tentang PPJ ya. Mungkin kami bisa sampaikan kepada masyarakat bahwa PPJ itu PLN ya. Sesuai dengan instruksi presiden itu hanya memungut. Ya, hanya memungut ya. Nah, pajaknya itu semua 100% masuk ke pemerintah daerah setempat. Jadi tidak ada masuk ke kas PLN. Oke. Nah, dana PPJ tadi
kalau di Kabupaten Mojokerto kota itu sekitar 10% dari rupiah tagihan rekening listrik ya. Itu semua masuk Pak. Jadi semua masuk ke kas pemerintah daerah. Jadi nggak ke PLN-nya Tidak loh, ke PLN. bukan ya, tapi ke kas tidak. daerahnya. Oh iya. Jadi itu dari 10% tadi dari PLN-nya hanya memungut, setelah itu disetorkan. Setorkan langsung. Otomatis setor karena sudah kita online bank ya. Begitu pelanggan bayar jebret udah langsung Dipisah. bisa Ini otomatis. ini buat PLN, ini buat negara atau pemerintahan. Nah, itu betul. Jadi pajak penerangan jalan itu memang digunakan untuk ya tadi memasang lampu jalan gitu kan, untuk infrastruktur yang lain, untuk pemeliharaannya gitu ya. Karena kan habis dipasang ya nggak mungkin dibiarkan aja, pasti ada juga. Dipelihara. Kalau nggak gitu rusak masang baru kan juga nggak enak. Oke, jadi gitu ternyata ya Pak ya. Oke, Pak, ini ada nggak sih perbedaan kalau pasang penerangan di kampung, perumahan, jalan besar kayak gitu Pak? Tidak ada perbedaan sebenarnya kan, cuman kan tergantung kalau PJU itu tingkat kepekaan lampunya tadi gitu kan, nggak mungkin di kampung itu dengan hanya lebar 4 meter dipasang PJU lampu yang dengan penerangan 2000 watt, itu kan nggak mungkin. Oh iya. Oke. Untuk yang memastikan ada nggak Pak dari PLN, misalkan ada yang pengen dipasang di mana gitu ya, terus ada disurvei dulu kah seperti itu? Pasti ya, kalau Pak, ya? sudah ada pengajuan dari pemerintah daerah itu pasti kita akan lakukan survei bersama-sama. Bersama-sama ya. Bukan hanya dari PLN aja, tapi juga dari pemerintah daerah juga menemani. Soalnya nanti kan orang pasti pengennya dapatnya yang lampu tuh gede, yang ini, tapi ternyata nggak sesuai dengan ini Terlalu lokasinya. terang juga silau. Ya. Jadi perlu saya sampaikan, kebetulan rapat yang terakhir kami dengan kepala dinas ya dengan pemerintah Kabupaten Mojokerto ini kan programnya Bapak Bupati, Pak MKP ini kan memang lagi gencar-gencarnya nih untuk memasang lampu jalan resmi ya di desa-desa gitu kan. Saya tahu persis untuk setiap desa itu diberi jatah antara 4.400 kali 3. 4.400 Ya. Kali 3. Udah Jadi dikalikan aja sendiri. sekitar 12.000 ya, 12.000 ya. 13.200. Ya sekitar 12 ribuan lah ya gitu ya. Itu nanti terserah gitu kan. Terserah desa setempat mau dipasang di mana. Jadi diberikan kebebasan ya. Kebebasan jelas karena yang tahu kebutuhan itu kan dari desa. Dari desa. Yang jelas sudah ada proyek gitu kan untuk masalah penerangan jalan. Terakhir itu yang di bulan Desember itu saya memasang 3 titik di desa Dawar Blandong. Jadi di Sidoarjo di sana. Sidoarjo. Ya, memang sudah ada gitu kan. Ada yang terpasang resmi ya dan ada yang tidak resmi. Nah, yang tidak resmi inilah yang dibongkar gitu kan, diganti dengan yang resmi. Oke. Dan pemasangannya sekarang itu menggunakan lampu yang hemat energi. Pakai LED. Light emitting dioda. Ini kalau saya mau tanya nih Pak. Iya. Tadi kan Bapak ngomong dari manajer kota kan, ya. Kota Mojokerto, tapi kok masanya sampai Dawar itu Ya, tadi loh Pak. gitu. Itu kok gimana? Itu kan Dawar itu kabut. Jadi sebenarnya itu istilah saja ya. Kebetulan kan memang di organisasi kami di PLN itu minimal memang ada menunjukkan bahwa ada di daerah kota gitu kan. Itu hanya tempatnya saja ya. Tapi sebenarnya untuk area cakupannya, kalau wilayah cakupannya geografisnya meliputi kabupaten Mojokerto dan kota Mojokerto. Kabupaten seluruhnya atau? Enggak, kabupaten enggak seluruhnya gitu kan. Kalau untuk wilayah Pacet itu ada sendiri organisasinya. PLN-nya. Tapi hanya sebagian wilayah Pacet. Sebagian wilayah kabupaten ya, jadi enggak semuanya, enggak seluruh ya, Pak ya. Kalau saya sampai dengar tadi yang paling jauh itu Dawar Blandong, terus nanti yang selatan itu Delanggu ya. Terus nanti kalau yang arah barat itu di sebelum masuk Mojosari itu desa apa itu? Pongging, sebelum Punggung, Bangsal ya, Kecamatan Bangsal.
Terus nanti sampai yang ke timurnya ini sampai Mojo Anyar ya di sini ya. Mojo Anyar yang Mojo Legi di sana. Oh iya. Gitu. Oke, di situ ya Pak ya. Ya. Jadi kalau yang udah Pacet yang ke sana udah beda beda ya Pak lagi ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada misalkan keluhan atau apapun, biasanya kami tampung dan kami akan komunikasikan dengan pejabat setempatnya. Nggak ada masalah. Kalau PLN ini kan sudah terorganisir ya. Jadi dimanapun Ada pasti masalah, nggak masalah. Prosedurnya pun Walaupun juga ini sama tadi, ya. Sama. Perbedaannya. Jombang nanti kita juga tetap. sampaikan ke Jombang, kebetulan teman-teman saya semua. Enggak sana. di Mojokerto prosedurnya gini, Jombang ini enggak sama Enggak, tetap sama. ya Sobat R ya. Iya. Oke, ini ada Mbak Aira yang udah masuk lewat BBM ini Pak. Tanya, kebetulan Mbak Aira ini pakai pulsa token 2.200 watt. Nah, kalau Mbak Aira isi 300.000 kok dapatnya cuma 198,5 kW. Wah, kalau ini saya nggak kurang tahu. Ya ini yang ditanyakan. Iya. Emang 300. berapa sih Pak? Jadi begini hitungannya sebelum di berbentuk KWH ya. Itu pertama adalah dikurangi dulu dengan pajak. Jadi 300.000 itu 10%-nya berarti sekitar 30.000. 30.000. Sisa 270. Ya. 270 itu dikurangi lagi dengan yang namanya biaya administrasi bank. Tergantung macam-macam, ada yang 1.800 sampai dengan 2.500. Tergantung banknya Bu Pakai bank apa bayarnya di dulu mana. gitu Misalkan ya. oke lah dari 2.700 kita kurangi paling banyak mungkin 2.500 ya. Berarti kan tinggal 360 lah ya. Nah, 360 itu ya kalau 2.200 kan 1.325. Ya berarti 200 berapa tadi? 260 lah ya. 260.000 ya. Per KWH-nya itu 1 KWH itu 1.345 rupiah untuk daya 2.200. Jadi tiap Sendiri-sendiri daya ya itu Pak ya Oh, dayanya. beda, Nanti beda. yang Ya. 450 pun juga beda Ya, ya, beda. Pak ya. Jadi 450 dan 900 itu berbeda dengan 1.300 dan 2.200. Kebetulan yang 1.300 dan 2.200 itu rupiah per KWH-nya sama. 1.345. Oke. Ya. Jadi itu hitungannya. Jadi sisa 260 itu dibagi aja 1.345 ketemu tadi 198 KWH. Oke, hitungannya jadi gitu. ada itu hitungannya kayak gitu ya, Bu apa? Oke. Mbak Aira. Jadi nggak langsung 300.000 itu ada potongan-potongan tertentu. Pajaknya kena dulu. Pajaknya terus juga kita ininya melalui bank apa juga ya Pak ya, ada potongannya kayak gitu. Oke, terima kasih buat Mbak Aira. Nah Pak tadi kan sudah dijelaskan nih bahwa pemasangan itu ada yang legal, ada yang ilegal. Nah kalau legal ya alhamdulillah ya aman gitu. Iya. Nah kalau ilegal Pak, terus ada apa ketahuan gitu yang masang gitu. Ada tindakan-tindakan nggak sih Pak? Atau cuma cukup dinasehati aja gitu? Atau dibawa ke ruang sebenarnya- BP gitu loh ke Iya. sekolah? Atau misalnya kalau misalnya ada yang ilegal itu ada hukuman tegasnya itu berupa apa Pak? Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu ya. Jadi begini, untuk tindakan kita di dalam penanganan PJU yang tidak resmi, yang jelas kita akan bersama-sama dengan pemerintah kota maupun kabupaten. Pertama itu adalah kita mensosialisasi dulu, mensosialisasikan ya, dan kedua mendata, ya, pendataan terhadap titik-titik mana yang terdapat pemasangan PJU yang tidak legal, yang legal tadi, ilegal ya. Dari situ kita nanti apakah PJU itu bisa kalau memenuhi syarat teknis gitu ya, itu akan dilegalkan oleh pemerintah. Memenuhi syarat teknis. Ya kalau tidak memenuhi syarat teknis, yang jelas kita akan bongkar. Oh, jadi mungkin ada Ya. Anggota masyarakat yang dia juga pernah tahu gimana cara pemasangan yang baik, akhirnya dia masang Ya. yang istilahnya standar gitu Ya, ya. secara teknis memenuhi untuk
dilegalkan ya kita dilanjutkan dilegalkan dengan cara nanti pemerintah tadi kan kita sudah diawali bahwa bersama-sama dengan pemerintah kota kabupaten untuk melakukan survei ya. Nanti jelas dari pemerintah kota akan mengirim sesuai dengan data hasil survei bersama tadi untuk langsung dimasukkan di dalam database PLN sebagai PJU yang resmi. Gitu. Nah kalau tidak memenuhi, ya akhirnya dibongkar itu tadi, udah nggak berlanjut ya Pak ya. Kalau misalnya ada yang nyolong listrik itu, PJU itu gimana Pak? Ya, kalau PJU sekarang peruntukannya di mana dulu ya? Karena banyak juga yang jadi banyak ditemukan oleh kami ini pemasangan PJU-nya itu digunakan untuk usaha. Jadi nakalan deh usaha dapat untung tapi listriknya iku bayar gitu ya. Nah, ini kan oknum ya. Dari kita ada prosedur yang harus kita lakukan gitu kan. Pertama kita yang namanya penertiban. Penertibannya itu adalah kita cek di sana. Kalau ternyata memang ada terbukti gitu, kita ambil barang buktinya. Tentunya kami tidak sendirian dalam hal ini. Pasti kami sudah ada MOU dengan pihak aparat kepolisian. Nah, nanti di sana kita lakukan penetapan, ya kan? Penetapan barang bukti itu memang dipakai untuk konsumsi sendiri. Ya, untuk konsumsi sendiri. Setelah itu nanti kita panggil kepada yang bersangkutan, kita tetapkan namanya tagihan susulan. Jadi dijumlahkan ya sebesar dia yang dipakai ya. Betul, istilahnya. Nanti ada beberapa pemakaian yang kita hitung tergantung yang diketemukan di lapangan. Nah itu nanti bentuknya kita yang jelas berdata. Ya. Nah apabila di dalam tingkat penyidikan ternyata pihak penyidik itu mengarah ke pidana, ya kan tergantung dari pihak kepolisian tadi. Iya, karena PLN sendiri sudah bersinergi dengan kepolisian ya. Bekerjasama dengan baik. Oke, Pak. Nah, dari PLN sendiri ada ini enggak sih Pak jadwal khusus untuk menyisir istilahnya kayak tempat-tempat yang karena operasi. Karena kalau kita yang dari penjelasannya Bapak Ferry tadi, oh iya kok aku tahu ya ono wong ini. Nah, ini penertiban. Jangan-jangan memang banyak ya Pak ya masyarakat yang memakai listrik gitu dengan secara ilegal gitu. Iya, betul. Jadi sesuai data kami di tahun 2014 ini dari jumlah kebetulan pelanggan saya kan kurang lebih sekitar 200.000 pelanggan ya. Nah ini kan pastilah ada gitu kan bahwa sesuai data yang di kami itu diketemukan ya terjadi pelanggaran itu 1.294. Dari 200.000 ya. Tadi pelanggarannya 1.294. 0,5% lumayan Pak ya. 1% itu pasti ada margin yang error kan gitu kan. Nah, di situ memang kebanyakan gitu kan. Kebanyakan itu pertama memperbesar daya. Ya, memperbesar daya itu misalkan kontraknya 450 ya. Ternyata MCB-nya diganti jadi 900. Ya, itu jelas pelanggaran. Memang pelanggaran sedang, tapi sebenarnya tadi bisa merugikan masyarakat lagi gitu kan. Karena ada daya yang tidak terukur di sana. Dari yang kedua adalah pelanggaran tadi yang menyambung secara langsung. Nah, ini kalau menyambung secara langsung memang sangat besar sekali. Oke. Dari teman-teman PLN sendiri ini kira-kira tahu nggak Pak? Apa mungkin ada caranya tersendiri buat melihat kalau di sana itu loh ada kebocoran atau kebocoran listrik atau gitu apa ya. gitu. Yang jelas pasti ada gitu kan. Kita bisa ya Pak ya, bisa dilihat ya. Di daerah situ ini gitu kan ya Pak ya. Jadi kegiatan P2Tel ini setiap hari gitu kan. Setiap hari kita lakukan. Jadi bisa Sobat R ya. Jadi bisa dilihat, dimonitoring istilahnya.
Makanya sampean ada pelanggaran atau iya. tidak ada pelanggaran. Jadi gak enak, sampean ojo enak-enakan. Maksudnya iki nang Zaza, sampean ojo enak-enakan. Apa? Ya, iki dari 450 minta 900. Kemarin nggak pernah. enggak pernah. Nggak pernah, aku 450 langsung. Piro? 2.200. Oh, aduh. Kan percuma. Pada nyolongi ngono ya kan, ya kayak pisan. Jangan gitu. Karena ini kembali lagi nanti ke pendapatan ini juga ya, negara jadi ya. kita punya alat ya, aplikasi software di mana bisa menghitung sebenarnya kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Oh, gitu ya. Kalau Pak, penggunaan 450 ya, asumsi itu maksimal 100.000 misalkan gitu ya. Tapi dia bisa lebih dari 100.000. Nah, ini nanti secara otomatis ya, karena kita sudah base online gitu ya. Itu langsung informasi tadi nyampe kepada petugas kami yang di lapangan. Ini ada pemakaian yang dalam bulan-bulan ini kok melebihi gitu ya. Kok aneh gitu loh. Seharusnya kan segini kok jadi itu bisa ya Pak ya, dari situ indikasinya. Bisa, ya. Itu daya yang kecil, apalagi yang daya besar gitu. Daya besar itu kita sudah menggunakan yang namanya aplikasi ya, automatic meter reading. Jadi kita otomatis itu pelanggan itu sudah terkoneksi dengan jaringan fiber optik kita, ya, dengan GPRS juga ada gitu. Itu secara otomatis akan setiap saat gitu ya. Kalau ada pemakaian yang tidak wajar, itu secara otomatis ada warning ya. Ada warning bahwa ini pelanggan ini ada kegiatan yang mencurigakan gitu kan. Nggak wajar gitu. Karena itu petugas kami akan langsung terjun ke lapangan. Sama dengan yang kalau kebetulan kan pelanggan yang kecil gitu ya, untuk rumah tangga apa sosial ataupun pemerintah ini kan memang ya kita petakan gitu ya. Kita petakan karena tadi jumlah petugas kami memang terbatas gitu kan. Tapi itu udah kita lakukan gitu kan. Kita lakukan untuk pengecekan di lapangan. Tadi dengan dasar bulan ini kok pemakaiannya seperti ini gitu ya. Terus kok dengan daya segini kok bisa melebihi dengan pemakaian. Padahal nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Ya pasti nggak mungkin. Terus ada juga yang daya besar kok pemakaiannya kecil, nah itu nggak mungkin juga. Ya, itu jadi ada. Kecurigaan muncul ya akhirnya. Ya hitungan itu ada pasti karena kami sudah menggunakan sistem gitu kan, minimal gitu pemakaian gitu, kecuali dengan tidak dipakai ya. Kalau wajar aja gitu. Kami sudah punya hitungan. Dengan daya sekian itu minimal pemakaian sekian, maksimal pemakaian sekian. Ya, gitu kan? Kalau lebih dari batas 2 itu, atas 2 itu pasti ada sesuatu. Ya. Kalau dari bawah batas itu mungkin orangnya lagi keluar kota, hanya dimatiin, nggak ada pemakaian sama sekali. Ya itu bisa juga kita asumsikan gitu kan, bisa asumsikan kan lihat kalau misalkan misalkan rumah itu nggak dipakai gitu ya, kita juga punya gitu kan, punya yang namanya profile. Profile. Profil apa itu Pak? Profil itu pemakaian yang digunakan oleh pelanggan ya. Bulan ini pemakaiannya berapa kWh. Ini bulan yang lalu berapa. Kita punya database sampai dengan ya semenjak online itu kita punya database. Mau ambil database 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita punya profil. Jadi ada rekamnya ya Pak, rekam jejaknya. Lihat modelnya ini. Ada aneh ini, ada apa ini? Kalau misalnya bulan ini saya pemakaiannya grafiknya itu misalkan terlalu signifikan ya, begitu ya. Konstan itu pasti ya, konstannya naik apa konstannya turun gitu kan. Itu ya Pak ya. Oke, jadi nggak mungkin lah nanti sampean ketahuan gitu, nggak mungkin ya. Pasti ketahuan nanti ya. Oke, Pak Ferry terima kasih banyak untuk hadirnya pagi hari ini ya Pak ya. Mungkin ada yang pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Mojokerto terkait dengan penerangan jalan umum ini Pak? Ya, ada pesan dari kami bahwa mari kita bersama-sama ya menjaga listrik ya, karena listrik itu bisa menjadi kawan dan bisa menjadi lawan. Kalau bisa menjadi lawan itu pertama adalah kegiatan-kegiatan yang sebenarnya merugikan masyarakat itu sendiri. Tadi pemasangan PJU ilegal ya karena tidak sesuai dengan standar konstruksi itu kan. Pemakaian yang ilegal artinya pelanggan yang melakukan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Karena apa? Yang kami sampaikan bahwa
agar supaya tidak kita inginkan yang namanya terjadi kecelakaan ketenaga listrikan, ya terjadinya kebakaran gitu kan, kesetrum itu kan banyak sekali gitu. Padahal ya kalau diberitahu terjadi kebakaran karena konsleting listrik ya sebenarnya ya kalau bicara itu sebenarnya saya juga yang merasa gimana gitu ya. Padahal itu kan sebenarnya banyak yang terjadi setelah kita adakan beberapa kali terjadi kebakaran ya tadi penyebabnya karena dari masyarakat atau pelanggan itu sendiri gitu ya. Sip. Ya, jadi artinya kami terus mengupayakan menggunakan misalkan menyampaikan kepada masyarakat menggunakan material ya kabel yang sesuai dengan peruntukannya, terus sesuai dengan standar nasional Indonesia itu ya. Lebih enaknya lagi ya kita serahkan kepada PLN aja daripada kita ini kan ya milih-milih nggak tahu ya kan. Nggak apa-apa di kantor kami itu kami sediakan waktu gitu kan untuk mengkonsultasikan masalah. Bisa ya Pak ya? Oh nggak masalah dan itu bebas free. Oke, mungkin free ada free of charge. Ada yang bisa dihubungi nomor teleponnya Pak? Kita langsung agent kami ke call 123. Oh di call 123 aja. Call 123 itu bisa menampung segala ya. Baik itu keluhan, permohonan, komplain apapun itu masuk ke call 123. 123. Ya. Gampang kan? Gampang. Pak kalau pakai handphone tambahin kalau wilayah Mojokerto pakai kode area 0321. 123. Oke, sip. Ya. Terima kasih banyak Pak Ferry ya. Oke, terima kasih sama-sama. Semoga ini tidak kapok untuk datang ke RFM lagi ya Pak ya. Kopinya tadi enak apa enggak Pak? Oke, sukses ya buat Pak Ferry ya. Oke Sobat R, itu tadi obrolan kita bersama dengan Pak Ferry ya. Dan semoga saja ini paling enggak membuat kita lebih paham lagi ya. Oh, ternyata begini gitu. Dan lebih aware lagi tentang masalah kelistrikan. Iya, dan itu tadi satu hal yang saya suka banget dari Pak Ferry tadi yang terakhir adalah listrik bisa menjadi kawan atau lawan. Terserah tinggal kita aja. Kita pengen ngejadiin kawan atau lawan gitu ya. Listrik itu berarti bisa seperti satu pedang yang bermata dua. Nah, kan? Oke deh, dari Kenangan 5 nomor 52 di Kota Mojokerto, saya Hana Widianti pamit. Zaza juga pamit dong. Ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum. Bye-bye.